Halo semuanya, balik lagi di Skupet Vlog bareng gue Ruli. Nah kali ini gue mau kita hitung-hitungan bangun Gopet itu habis berapa ya. Kita hitung-hitungan kalau bangun Gopet itu habis berapa. Nah ini gue kebetulan gue punya Gopet. Kita hitung-hitungin gue habis berapa untuk Gopet. Gue pakai harga termurah yang ada di marketplace ya. Nah kalau misalkan ada yang lebih mahal ya mungkin itu tergantung selera sama juga tergantung budget ya. Tapi gue akan coba pakai harga yang standar, harga standar yang ada di pasaran ya, bukan harga standar kalau lo bikin sendiri ya. Bikin sendiri mungkin bisa lebih murah tapi kita nggak tahu hasilnya kayak gimana atau safety-nya kayak gimana, karena penjual itu mereka sudah berpengalaman, mereka sudah tahu trik-triknya, mereka sudah tahu bahwa oh kalau kayak gini bikinnya gampang patah, kalau kayak gini lebih kuat, oh besi begini lebih kuat. Nah mungkin penjual tuh udah tahu formulanya situ, jadi mereka udah trial and error. Jadi jangan dibandingin antara bikin sendiri sama yang jualan, yang sudah jualan Gopet gitu ya, yang udah bikin rangka sampai tahunan gitu loh. Kayak misalkan JKS Custom, kayak misalkan Ferry Trisranjaya atau Nia Ardiansyah, yang mereka kan sudah trial and error gitu loh. Nah apalagi kayak Om Nazar Tattoo yang head on gitulah. Nah itu udah beda lagi, itu udah ngomongin taste, itu udah ngomongin yang namanya hobi ya. Nah cuman ini gue mau spill berapa sih kira-kira kalau kita bangun Gopet. Nah yang pertama itu biasanya kita rangka sama mesin ya. Rangka ini belum termasuk deck atau ada juga yang sudah termasuk deck. Nah rangka dan mesin itu yang utama, sama roda ya, sama roda. Kalau rangka itu setahu gue untuk JKS Custom itu rangka aja ya, rangka tanpa fork gini ya, rangka tanpa fork, tanpa ban. Jadi rangka aja tanpa forknya model gini, tapi dia cuman sama garpu aja di sini, garpu yang melengkung. Terus rangka tanpa ini nih, tanpa deck ya, sudah merangka belakang gitu, sudah seset. Itu sekitar 1,2 juta sampai 1,5 juta. Itu tanpa deck, tanpa deck dan juga tanpa handle post kayak gini. Ini gue kebetulan pakai yang dua ya, ini harganya beda. Tapi kalau pakai satu itu dia harganya sekitar 800-an lah untuk post handle-nya aja. Tapi kalau rangkanya aja tuh sekitar 1.200.000 sampai 1.500.000 ya. Kita pakai 1.200.000 saja lah ya. Ya udah, kita pakai 1.200.000 itu untuk rangkanya aja. Oke. Terus kalau deck berapa? Deck itu biasanya antara 300 sampai 800.000 untuk yang kayu. Tapi kalau yang untuk aluminium itu bisa 1,5 juta. Kayak gue ini 1,5 juta gitu. Tapi kita coba pakai yang 300 aja ya decknya ya. Kita tambah 300.000. Itu udah 1,5 juta ya. Terus kita beli ban sama velg. Nah, ban itu terserah, ada ban 4 inci, ada ban Mr. Jackie yang lebih murah, yang udah satu set 800.000. Ya boleh aja, tapi itu kan satu kecil banget rangkanya, sama kekuatannya kita nggak tahu. Tapi kalau kita rata-rata pakai ban 6,5 inci, ada yang palang 5, ada yang palang 6, ada yang palang 3 ya. Nah itu kita balikin lagi aja. Biasanya kalau velg itu palang 3 itu lebih murah dibanding palang 5, atau ban 4 inci itu juga harganya murah. Nah taruh aja itu kita velg aja habis. Oke, kita ambil baru deh, atau kita ambil baru aja ya. Ambil baru itu sekitar 250 sampai 300.000 untuk velg depan belakang. Kita taruh aja 250.000 ya. Kita tambah 250.000. Nah jadi 1.750.000. Kalau ban itu setahu aneh itu 300.000 sepasang. Tentunya bukan ban mini GP standar ya. Kalau ban mini GP standar itu rawan pecah di jalan. Jadi kita beli yang soft compound yang mereknya Liwang, mereknya Kin, atau mereknya Clever. Nah kebetulan gue pakainya Clever. Dulu gue pakainya Liwang. Itu sekitar ban itu 300.000. Nah kita tambah lagi 300.000.
sama dengan 2 juta. 2.050.000. Nah, 2.050.000 ini baru rangka, belum sama post handle, belum sama deck ya, dan belum sama mesin. Nah, kita tambahin lagi. Tadi sudah sama deck ya, sudah sama deck tapi belum sama post handle. Post handle berapa? Nah, post handle ini, yang ini, kalau kalian pakai yang satu ya, jangan pakai yang double. Kalau pakai double tentunya lebih mahal, kecuali pakai punya mini GP lebih murah, tapi kayaknya nggak safety kalau mini GP ya. Kita pakai post handle yang satu gitu, yang tiang satu. Nah, mungkin banyak di sini modelnya ya. Nah, yang tiang satu sama apa ini namanya, handlebarnya ya, sama handlebarnya yang buat di kayak gini nih, kalau penjepit kayak gini. Nah, penjepit stang itu. Nah, itu kalau kita total custom itu sekitar 800.000. Ya mungkin kalau ada yang lebih murah dengan modelan yang pakai punyanya MTB mungkin bisa lebih murah ya, 60.000 satunya. Tapi kan tiangnya kita nggak tahu berapa. Kita taruh aja 800.000. Itu sudah habis 2.850.000. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke mesin. Nah, mesin ini kebetulan gue ada dua. Ada mini GP, ada juga Zenoah. Nah, ada juga mesin 63 atau Nico Silent. Nah, mesin itu tergantung. Kalau kita pakai mini GP, budget kita adalah kalau baru itu 800.000, kalau second itu 500.000 dapat. Ya, 500.000 dapat. Kalau yang baru 800. Kalau isi porting itu 300.000. Misalkan kita beli mesin second 500.000 terus kita porting 300.000. Ya, sekitar 800. Itu supaya kita dapat kecepatan bisa 60 km per jam. Tapi kalau masih standar itu pelan sih kayaknya. Paling 40 km per jam lah. Kita kan maunya agak kenceng ya, karena kita kan buat jalan-jalan, durability. Jadi kita modif lagi 300.000, sekitar 800.000 ya. 800.000. Dan pastikan ininya babet ya, intake-nya ya, jangan yang plastik. Kalau yang plastik percuma gitu. Nah, intake-nya babet. Nah, kita taruh lagi untuk mesin 800.000, tapi mesinnya mini GP ya, bukan mesin 63. Kalau mesin 63 cc itu 2 juta. Oke, kita tambah lagi 800.000 untuk mesin. Jadi sekarang kita udah habis 3.650.000. Nah, belum dengan pengereman. Nah, ini pengereman ya. Pengereman ini tergantung kalau mau pakai hidrolik, mau pakai vortex, mau pakai apa. Kalau gua biasanya pakai mini GP aja. Kenapa pakai mini GP? Karena mini GP murah, cuman 25.000 sampai 50.000 per buahnya. Nah, karena harganya cuman 28.000, sorry, 28.000. Jadi gue kalau misalkan mini GP kampasnya habis, gue nggak usah beli kampas mini GP, ganti aja sama kalipernya juga gitu. Jadi lebih enak lagi, prima lagi remnya, ya kan? Nah, kita taruh mini GP berarti kita taruh aja di 30.000 lah, kita buletin satunya. Berarti dua pasang itu 60.000, kita tambah 60.000. Sekarang 3,7 ya buat bikin gopet ya. Terus untuk cakram itu sekitar harganya itu rotor 75.000 yang paling murah. 75.000 berarti 75.000 kalau beli dua 150 ya. Kita tambah lagi 150.000. Jadi 3.860.000. Nah, ini nggak usah dulu deh. Kalau kayak MSD gini-gini jangan. Kita ganti yang standar. Nah, terus kita beli tangki nih. Tangki itu sekitar 80.000 lah paling murah. Kita tambah 80.000 ya. Sekitar 3.940.000 ya. 3.940.000. Terus mangkok mini GP. Nah, ini. Nah, oh ya, by the way, kalau kita udah bikin rangka, biasanya dari si builder udah ngasih yang namanya engine apa nih? Saya lupa nih. Apa? Saya lupa lagi nih. Yang buat dudukan mesinnya. Nah, kita udah didapat dudukan mesinnya. Nah, nanti kita tinggal beli mini GP-nya aja nih, kopling mini GP nih. Nah, tinggal beli rumah kopling. Rumah koplingnya juga murah. Itu sekitar 60.000. Berarti kita tambah lagi 60.000 itu dengan gear yang 6, gear 6 ya. Kita tambah 60.000. Oke, sudah 4 juta nih. Terus rantai gue pakai 25H, tapi gue pakai yang
Honda original GL Pro 25H, GL 100, GL cepek. Ini soal ketahanan kuat banget, nggak kayak rantai mini GP yang gampang putus. Ini lebih kuat, kuat banget. Ini udah gue pakai kemana aja, sampai sekarang nggak putus, malah yang kemakan gearnya, bukan rantainya. Nah ini gue beli seharga 65.000 kalau 95.000 untuk yang ori. Kita tambah lagi 95.000 ya. Jadi 4.095.000. Nah tambah gear belakang itu gue beli sekitar 60.000 ya. Kita tambah 60.000. 4.155.000. Nah ini belum dengan stang ya. Nah stang dan juga handle rem dan kabel-kabelannya, handle remnya itu belum, dan gasnya. Nah kebetulan gue beli yang udah sepasang ya. Jadi gasnya sudah sepaket sama handle rem, dan dia juga ada fitur parking brake kayak motor. Nah, ada fitur parking brake. Nah jadi udah seset. Nah kalau kalian mau pakai yang motor punya nggak apa-apa, bisa juga. Kita taruh aja untuk handle gas itu sekitar 75.000 ya. Kita tambah 75.000. Nah untuk handle rem ya kita taruh aja yang bagusan deh, 80.000 ya. Kita tambah 80.000 nih, 4.310.000. Ditambah lagi perkabelan itu sekitar 20.000 untuk satu kabel. Nah dan juga 20.000 untuk satu kabel, dan juga untuk kabel gasnya sekitar 30.000. Gue pakai yang paling murah lah. Nah berarti 20 tambah 20 40, kalau 30 tambah 30 jadi 70.000. Kita tambah 70.000. Sudah 4.380.000. Nah untuk standarnya berarti GoPet itu sekitar 4.300.000. Oh sorry, ini belum handle ini dan stang. Stang itu gue beli sekitar 80.000. Yang lebih yang sepeda, kalau yang ini yang lurus ya sekitar 80. Kalau motor bisa 125.000. Kita tambah 80.000 ya. Tambah handle lagi jama 35.000 ya untuk handle. Tambah lagi 35.000. Totalnya jadi 4.495.000. 4.500.000. 4.500.000 belum dengan kalau kalian pakai jasa bengkel itu sekitar 400.000 untuk perakitan ya. 500.000 untuk perakitan. Untuk perakitan kalau kalian pakai jasa bengkel, kalau sendiri ya nggak ada. Berarti total kita bisa habis 5 juta untuk GoPet standar ya. GoPet standar dengan mesin mini GP standar, bukan mesin 63cc ya. Bukan mesin 63cc atau mesin yang lebih bertenaga dibandingkan mesin mini GP. Nah jadi kalau misalkan kalian mikir 3 juta dapat GoPet kayak gimana ya, untuk mesin mini GP aja kalau kita bikin baru kita dapat kita ngeluarin biaya sekitar 5 juta. Apalagi kalau kita pakai mesin 63cc, apalagi udah pakai karbusetan. Jangan harap bisa 5 juta. Jangan berharap kalian dapat 3 juta bisa dapat GoPet. Wajar kalau builder itu ngasih harga 9 juta, 10 juta untuk GoPet bikinan mereka, karena udah trial and error gitu loh. Trial and error dijamin nggak ada masalah dari rangka yang patah di jalan atau mesin yang bermasalah gitu. Biasanya mereka bisa ngasih garansi. Kalau kalian bikin sendiri ya kalian kalau bermasalah konsekuensinya ditanggung sendiri, perbaikin sendiri. Tapi kalau kalian bikin sama builder atau bikin sama bengkel, kalau ada apa-apa, nah kalian bisa langsung minta garansi ke bengkelnya atau ke buildernya. Terus wah mahal mas, mesin mini GP aja cuman 5 juta, mesin mini GP 4,5 juta, gue udah dapat X5. Sorry nih bro gitu. Ini satu keren ya, estetik. Nah X5 kita tahu modelnya ala kadar. Kalau ini modelnya estetik gitu, enak dilihat gitu loh ya, kalau untuk rangka-rangka kayak gini gitu. Kedua, ini rangkanya besi dan tebel. X5 itu tipis ya. Bahkan jauh sebelum X5 itu kena las listrik aja dia langsung bolong. Kalau X5 udah agak lebih kuat, tapi ini jauh lebih kuat besinya jauh lebih kuat. Kedua, lebih estetik, lebih enak dilihat dibandingkan X5 gitu. Oke. Dan X5 itu pabrikan yang artinya mereka bisa
menurunkan harga karena mereka produksi massal, produksi besar, jadi bisa menurunkan harga jadi 4,5 juta. Kalau misalkan bikin kayak X5 dari awal itu nggak mungkin bisa 4,5 juta. Ini aja 5 juta dengan mesin mini GP. Kalau kalian pakai mesin 63 cc, mesinnya aja udah 2 juta gitu loh. Belum dengan knalpot. Nah, ini gue belum hitung dengan knalpot ya, masih pakai knalpot kotak. Kalau knalpot itu harganya bisa 700.000 sampai 1 juta untuk satu knalpot. Berarti untuk pakai knalpot aja kita udah harus ngeluarin 6,5 juta ya, atau sekitar 6 juta ya untuk gopet dengan knalpot yang sudah dimodif gitu. Oke. Jadi kalian di sini udah tahu kan berapa biaya yang kita keluarin kalau kita mau bikin gopet gitu. Oke. Mungkin kalau misalkan mau tanya-tanya lagi, bisa langsung ke YouTube channel gua di Skupet Vlog. Dan juga ada yang mau bikin-bikin, mau tanya lebih detail, udah langsung komen aja di channel ini, komen di video ini gitu loh. Langsung aja komen di bawah, bang kalau mau pesen ini di mana gitu. Oh bang, beli ban yang bagus apa gitu, bannya di mana gitu. Velg bagusan Palang 5 Palang 3 gitu, atau mungkin velg CNC. Tanya aja langsung di kolom komentar, nanti pasti gue balesin. Oke? Terima kasih udah menonton, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Skupet Vlog, dan juga like video ini ya. Share juga supaya banyak yang tahu apa itu gopet. Gue Ruli pamit undur diri, dan bye bye.